Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Army of God, make some noise! Come on! Katakan sama-sama. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Semuanya! Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Yes! Kasih yang telah Kau beri. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Oh, oh, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagimu. Oh, oh, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semuanya boleh tepuk tangan komandan. Katakan sama-sama. Pa pa para, pa para para, pa pa para, pa para para, pa pa para, pa para para, pa pa para.
termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Semuanya beri yang terbaik hanyalah bagimu. Oh, hanya untukmu yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Semuanya katakan haleluya. Come on. Mari sama-sama kita nyanyikan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Amin. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. One, two, three, come on. Hatiku mengalir pujian bagimu. Oh,
sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, hey, la 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 la, Rohmu hadir di sini. Haleluya. Thank you Lord. Thank you buat kasih-Mu ya Tuhan. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, you're so kind, so good and faithful too. Be and brighter in my flesh, gently lead me to you. Oh, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Let's sing patiently. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Be and brighter in my flesh, gently lead
Saya persilakan untuk setiap saudara-saudara semua mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus kita hari ini. Persilakan untuk setiap saudara-saudara semua bisa bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk perjamuan kita bersama dengan Yesus Kristus pada hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada malam terakhir dia sebelum diserahkan, dia mengangkat roti dan memecah-mecahkannya. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku, perbuatlah demikian setiap kali engkau mengingatku. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, untuk setiap berkat-Mu dalam hidup kami Bapa, untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami ada pada hari ini Tuhan, merupakan kasih karunia-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penebusan dosa-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, saat kami memakan roti ini Bapa, ada pertobatan di dalam kehidupan kami. Setiap kita, mari kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan perjanjian ini merupakan cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Dan setiap kita yang minum cawan perjanjian ini percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang selalu membuat hidup kita selalu ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kita. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa, kami diselamatkan. Karena kasih-Mu Bapa, hidup kami dimenangkan oleh darah-Mu Bapa. Setiap kita yang percaya bahwa hidup kita menerima kemenangan, menerima kasih setia Tuhan, mari kita minum cawan perjanjian ini di dalam nama Yesus. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Syukur Tuhan buat kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Kau sudah mati bagi kami. Tubuh-Mu yang
yang tercurah dan darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Thank you Tuhan buat kematian-Mu sehingga setiap kami bisa hidup kembali Tuhan. Thank you, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Army of God. Saat ini kalian sedang mengikuti ibadah online Army of God Jabodetabek dan Banten. Dan bagi teman-teman semua yang baru pertama kali join ke dalam ibadah kami mau mengucapkan welcome home. Kita sama-sama sambut teman-teman baru kita ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Welcome home. Selamat datang di ibadah online Army of God Jabodetabek. Dan juga saya mau menghimbau buat teman-teman semua yang belum tergabung dalam Connect Group, ayo buruan join ke dalam Connect Group. Apa itu Connect Group? Connect Group adalah komunitas di Gereja Mawar Sharon. Di tempat ini kalian bisa bertumbuh, mengenal Yesus dan gak hidup sendiri. Dan kalian akan punya teman-teman banyak yang seru-seru dan kece banget. Oke, dan bagi teman-teman yang mau join, kalian bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV atau gadget kalian. Oke. Dan juga sebentar kita akan memberikan persembahan. Persembahan diberikan secara cashless melalui scan QR atau transfer ke rekening yang ada di layar TV atau gadget kalian. Mari sama-sama kita persiapkan, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh memberikan persembahan ini bagi Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai persembahan ini sebagai alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Thank you buat kesempatannya kalau kami boleh memberi. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali bahwa ibadah minggu depan masih kita jalankan secara online. Oke, sekian. Happy Sunday and God bless you. Hai Augers, how are you? Pastinya luar biasa bukan? Karena hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Hari yang baru, pengharapan yang baru, dan sukacita yang baru. Dan sukacita lainnya adalah ketika kami melihat kalian semua yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini. Welcome home ya, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Dan karena kehadiran kalian sangat berarti buat setiap kami, so yuk bergabung bersama kami di dalam Connect Group, di mana kita bisa saling support, kita bisa saling bertumbuh bersama, dan saling mendoakan. So, pastikan kalian bergabung ya dengan cara menghubungi @GMS Jakarta Barat di Instagram untuk kalian yang ada di Jakarta dan sekitarnya, begitu juga dengan kalian yang ada di Tangerang dan sekitarnya. Kalian bisa menghubungi Instagram @GMS Tangerang. So, jangan lupa ya. Dan kita mau lihat ada news apa aja untuk 1 minggu ke depan. Let's check this out. Have your way now. Ada hari ini bukan hidup untuk diri kita sendiri, no. Apa yang menghalangimu untuk hidup dalam panggilan Allah? Apakah itu keegoisan dirimu? Hari ini Tuhan mau memakai hidupmu. Datang pada Tuhan. Aku mau engkau hidup dalam rencanaku yang besar. Kalau kamu hidupmu kudus, pacaranmu pasti kudus. Saat kamu berikan waktumu lebih banyak dengan Tuhan, hidupmu tuh akan otomatis jadi kudus. Karena yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Taburlah kebaikan, kekudusan, buah-buah roh yang nyata dalam masa single kalian. Tuayan itu akan sangat manis, kalian bisa terima seumur hidup kalian. Setelah aku tobat, aku bertumbuh, aku rasa aku jalan sama Tuhan tuh dituntun. Ada aja pertolongan Tuhan, putuskan gitu loh. Sama-sama dimurnikan terus, minta tuntunan Tuhan terus. Gelombang revival selalu akan datang dengan gelombang-gelombang yang lebih besar. Pastikan kalian ada di dalam gelombang itu. Make sure you ride and you surf with the wave. Jangan ketinggalan. Movement kita sesungguhnya adalah go and make disciples. CG, saudara jadilah jawaban. Jadi sahabat buat orang-orang muda. Tuntun mereka terima Yesus. Bawa mereka dibaptis. Bawa mereka mengalami hadirat Tuhan. Doakan mereka. Jawab kebutuhan rohani mereka. AOG Ministry tidak boleh asal-asalan. Kita harus unggul di dalam pemuridan dan dalam pengembalaan.
Bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan Army of God online service yang diadakan setiap minggunya khusus bagi kalian AOG Teen dan Youth Gereja Muar Sharon Jabodetabek. Kalian juga bisa mengajak keluarga kalian untuk beribadah bersama dalam ibadah umum untuk family dan profesional muda. Dan tidak lupa juga ibadah Eagle Kids untuk kalian yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun. Kami mendorong kalian semua untuk mengajak mereka terhubung dalam ibadah online Eagle Kids sesuai dengan level usia mereka, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Ibadah Army of God, ibadah umum, dan ibadah Eagle Kids dapat diakses pada link berikut. Bagi kamu yang memiliki adik, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami menghimbau kamu semua untuk memotivasi dan mendukung mereka untuk dapat bergabung dalam CG Kids Online yang diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Untuk informasi lebih lanjut, kamu dapat menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0815 2120 080, atau kamu juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @gmsjakartabarat atau @gms_tangerang. Minggu depan adalah minggu persembahan misi. Mari persiapkan diri Anda untuk memberi yang terbaik. Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Have a nice day, AOGers. Keep smile. Gereja Muar Sharon Jabodetabek, making disciples, transforming lives. Making disciples, transforming lives. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Let's sing Jesus. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full.
worship Him. All I need is you, Jesus. All we need is you. Nothing compares with you, Jesus. You're all that I want. Kami datang menyembahmu. Oh, kami datang ke hadiratmu. Oh, Jesus, kami rindu Engkau, Yesus. Oh, you're all that I need, Jesus. Oh, kami nikmati kasih-Mu. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know nowhere. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. I love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Though every word is true. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I
saudara? Apakah saudara masih mengasihi? Jesus, I love you. Jesus, I love you, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Bapak, ini hati kami. Kami bawa setiap hati. Kami bawa setiap pikiran, akal budi kami. Hari ini kami mau declare, Tuhanlah gembala kami yang baik. Kau Bapa yang peduli, Kau Bapa yang mengasihi kami. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami ya Tuhan. Thank you for your love. Thank you for your love. Terima kasih Bapa. Hari ini biar kami kembali melihat kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami tahu situasi berubah. Kami tahu banyak hal di luar kontrol kami. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan mengasihi kami. Tuhan mencintai setiap kami. Apapun dan bagaimanapun keberadaan kami, kasih-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk kasih-Mu. Hari ini biar firman Tuhan kami terima. Sebab firman Tuhan berkata, dan kami akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengambil alih atmosfer dimanapun kami berada saat ini. Firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi. Berdaulat dalam hidup kami. Menjadi kebenaran yang melampaui segala fakta yang ada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami tundukkan pikiran kami di bawah otoritas firman Allah. Haleluya. Amin. 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 Shalom Army of God. Thank you Tim Yahweh. Shalom Army of God. Senang sekali hari ini bisa ada di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Anastasia. Saya adalah coach, salah satu coach dari penggembalaan CG Family. Senang sekali bisa ada di ibadah AOG hari ini. Ibadah AOG selalu menjadi ibadah yang spesial, saya percaya. Hari ini kita masih melakukan ibadah secara online. Saya percaya itu tidak akan mengurangi antusias saudara dimanapun saudara beribadah. Amin. Saya tahu pasti banyak di antara saudara yang sudah kangen pengen ibadah bareng ya. Apalagi kalau AOG itu spesial banget gitu. Kalau udah waktunya praise semua maju ke depan gitu. Pasti kangen ya momen-momen seperti itu. Tapi saya berdoa dan saya percaya dimanapun saudara berada, saudara tetap menjadi dampak. Saudara tetap menyala-nyala untuk Tuhan dan untuk jiwa-jiwa. Amin. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dan tema yang diberikan kepada saya percaya dan saya excited sekali dengan tema ini. Temanya adalah immune to fear. Bagaimana kita bisa mengatasi dan menang atas rasa takut itu. Saya percaya hari ini ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan seperti yang ada di Yohanes 8:32 dan kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Katakan amin. Hari ini siapa yang antusias akan mendengar kebenaran dan biar kebenaran itu memerdekakan kita. Sama-sama katakan amin. Oke. Kita akan lihat satu perikop. Saya percaya perikop ini bukan perikop yang asing di setiap saudara. Saya percaya ketika saya minta buka di perikop ini semua pasti udah pernah tahu cerita ini. Oke, kita buka bersama di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikopnya adalah angin ribut diredakan. Ya, saya baca judul perikopnya aja semua pasti udah tahu, saudara pasti oh yang ini gitu ya. Tapi hari ini saya percaya jika tema ini diangkat, tema ini diberikan kepada saya percaya pasti ada sesuatu yang Roh Kudus hendak singkapkan, Roh Kudus hendak sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya percaya ketika kita baca, ketika kita benar-benar melihat ayat per ayat, banyak kebenaran yang akan Roh Kudus singkapkan. Oke, Markus 4 ayat 35 sampai 41, judulnya angin ribut diredakan. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, yaitu kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat terakhir 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi ya. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya sesuatu yang besar akan kami terima hari ini. Sesuatu yang melampaui fakta-fakta yang ada di sekitar kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah pelita. Hari ini kami akan mengalami titik balik dalam kehidupan kami. Kami akan breakthrough ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, ini adalah perikop yang sangat familiar seperti yang saya katakan di awal. Bahkan untuk saudara-saudara yang mungkin jarang baca Alkitab atau tidak pernah baca Alkitab pasti pernah tahu ya perikop ini gitu. Bahkan saya pun sebelum jadi orang Kristen saya udah pernah dengar gitu loh. Cerita ini sudah ada dalam buku pelajaran agama waktu saya masih SD gitu ya. Jadi ini bukan cerita yang baru, tapi saya percaya hari ini seperti yang saya katakan, firman Tuhan tidak pernah usang oleh waktu. Firman Tuhan selalu baru, pewahyuan Roh Kudus selalu baru. Oke, jika kita lihat di Alkitab, kalau kita lihat ya perikop-perikop di atasnya sebelum cerita tentang angin ribut diredakan, kalau kita lihat ke atas itu belum ada cerita tentang di mana murid-murid itu kehidupan mereka tuh masuk dalam masa krisis, kehidupan mereka terancam atau situasi-situasi terjadi yang membuat mereka dikuasai ketakutan atau dihimpit masalah. Tapi kalau kita baca di perikop sebelumnya rata-rata tuh cerita tentang Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Jadi belum ada kejadian di mana murid-murid sendiri mengalami situasi krisis yang menghimpit mereka. Jadi ini menarik. Cerita Markus 4 ini sangat menarik sekali. Nah, kita baca ayat per ayat ya. Kita mulai dari ayat 35. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat per ayat? Oke, keluarkan catatan saudara. Pasti banyak rema-rema yang akan saudara terima hari ini. Oke, ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, perhatikan di sini, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Pastikan hidup saudara dalam perintah Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Pergi ke situ, lakukan ini," pastikan saudara meresponi, pastikan saudara taat, pastikan kehidupan saat ini saudara berada dalam perintah Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan. Dan sambil firman ini disampaikan, saya minta setiap saudara menyelidiki hati saudara, menyelidiki hidup saudara. Apakah sudah selaras dengan firman? Apakah setiap yang akan disampaikan itu coba saudara uji dalam kehidupan saudara. Yang pertama yang saudara uji, apakah saat ini saudara berada dalam kehendak dan perintah Tuhan? Itu di ayat 35. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Titik beratnya di sini adalah membawa Yesus beserta dengan mereka di dalam perahu. Apa yang kita pelajari di ayat 36 ini? Perahu melambangkan kehidupan kita. Perahu adalah lambang dari kehidupan kita. Pastikan kita membawa atau menyertakan Yesus dalam kehidupan kita. Itu pesan di ayat 36. Apakah Yesus ada dalam kehidupan saudara? Atau saudara sudah jauh lari dari Tuhan?
Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Di sini krisis sudah mulai terjadi. Situasi sudah mulai berubah. Tadinya yang baik-baik saja, sekarang situasi sudah mulai berubah. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38 sedikit. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Apa yang kita pelajari di ayat ini? Walaupun kita sudah dalam rencana Tuhan, kita sudah masuk dalam perintah Tuhan, kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Walaupun Yesus sudah ada dalam kehidupan kita, bukan berarti masalah tidak ada. Bukan berarti tantangan tidak ada. Bukan berarti situasi-situasi krisis tidak bisa menghampiri kehidupan kita. Ketika kita baca sampai ke ayat 37 ini ya, dari ayat 38 kan semua baik, ayat 36 semua baik-baik aja. Masuk ke 37 langsung lalu mengamuklah. Jadi hanya tidak ada jeda ya, langsung dari baik-baik aja langsung ayat 37 lalu mengamuklah taufan gitu. Tetapi saya percaya dalam kisah sesungguhnya pasti ada jeda waktu, ada rentan waktu yang terjadi. Karena di sini ditulis pertama di ayat 36 tuh begitu Yesus masuk ke perahu itu Yesus duduk. Nah, yang pada saat ayat 37 terjadi situasi krisis dan taufan mulai mengamuk, Yesus dalam kondisi tidur. Berarti di tengah-tengah itu ada rentan waktu. Saya percaya ketika badai datang itu nggak langsung ngamuk gitu loh. Kalau di sini tulis bukan hanya taufan datang ya, tapi taufan mengamuk. Berarti mengamuk itu benar-benar udah di luar kontrol murid-murid ya. Jadi situasi ini sangat mengancam, sangat berbahaya. Even untuk murid-murid yang notabene profesinya adalah nelayan. Saya percaya ketika taufan sudah mulai datang gitu, mulai ada tanda-tanda taufan gitu ya. Saya percaya murid-murid pasti sudah aware, sudah persiapan, sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan berdasarkan pengalaman mereka sebagai seorang nelayan. Mungkin sudah muridnya ini bilang, oh ambil ini. Atau murid yang satunya berkata, lakukan ini, mari kita lakukan ini, lakukan itu. Tapi toh situasi tidak berubah. Taufan mengamuk. Di sini dikatakan taufan mengamuk, berarti benar-benar di luar kendali mereka. Tapi apa yang terjadi? Yesus dikatakan tidur. Dalam kehidupan kita, apakah kita juga sering mengalami hal yang demikian? Pertama-tama kita ikut Yesus, semuanya kelihatan baik-baik aja. Kita masuk dalam rencana Tuhan, masuk dalam perintah Tuhan, semua baik-baik saja. Tapi satu titik situasi berubah. Kondisi berubah. Ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita. Bahkan situasi-situasi yang terjadi begitu menghimpit kita sampai kita hampir-hampir kehilangan iman kita. Hampir-hampir kehilangan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Murid-murid Tuhan juga mengalami hal yang sama. Saya bayangkan ya kalau di situasi seperti itu bisa jadi. Dari yang situasi mulai krisis sampai puncaknya mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa, overwhelmed gitu ya. Pasti 1-2 murid mulai blaming. Kamu sih, ini sih, itu sih. Bahkan bisa jadi mereka sampai menyalahkan Tuhan Yesus. Ini Yesus yang suruh kita bertolak ke seberang. Tapi mana Yesus? Kenapa kita sibuk ini, sibuk itu? Kita berusaha menjaga biar perahu ini tidak tenggelam. Air sudah menyembur di mana-mana. Mana Yesus? Mungkin saat itu murid-murid mulai menyalahkan. Atau mungkin sudah gusar. Karena kalau kita lihat di ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bayangkan dari sibuk mempertahankan perahu tidak tenggelam. Mereka tunggu. Kenapa nih Yesus nggak bangun-bangun? Mungkin harapan mereka kalau sibuk sana sibuk sini kan pasti Yesus terbangun ya. Tapi ini tidak terbangun sampai harus satu titik murid-murid datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus. Pasti nadanya sudah gusar, nggak mungkin nada tenang gitu ya. Pasti udah gusar apalagi dalam kondisi panik. Mereka udah nggak bisa berpikir dengan jelas lagi. Nah, seolah-olah mereka berkata, Guru, kau yang membawa kami ke tempat ini. Kau yang membuat kami terlibat dalam perjalanan ini.
Please do something, please do something. Kita dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mengalami hal yang seperti ini. Tuhan, saya sudah sesuai dengan kehendak-Mu. Saya sudah menghindari hal-hal yang Kau benci. Dan saya sudah melakukan hal-hal yang kau suka. Tuhan, hari ini saya mengalami situasi seperti ini. Di mana Engkau? Saya sudah berdoa, dan berdoa. Di mana Engkau? Saat ini saya sudah hampir kehilangan pengharapan. Saya sudah hampir dikuasai oleh rasa takut yang begitu menghimpit saya. Where are you? Apakah saudara pernah mengalami situasi seperti yang murid-murid alami saat itu? Mungkin saat ini ada orang tua saudara yang mengalami krisis secara keuangan, mengalami tekanan, mengalami hal-hal yang di luar kontrol orang tua saudara. Mungkin kuliah saudara gara-gara itu terancam tidak bisa dilanjutkan. Atau mungkin ada orang-orang kesayangan saudara yang saat ini dalam kondisi sakit. Saudara takut kehilangan. Banyak hal di luar kontrol saudara yang terjadi. Atau mungkin kondisi ekonomi keluarga sedang tergoncang. Sehingga menyebabkan hubungan di antara keluarga mulai renggang, tawar. Saudara berkata, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya seorang anak muda, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa berdoa, dan itu pun sepertinya jawaban doa tidak kunjung datang. Di mana Yesus? Padahal saya sudah berusaha menjadi orang benar. Saya berusaha untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Tapi mana pertolongan Tuhan? Mungkin saudara ada di situasi seperti ini. Saudara, saya mau katakan, ketakutan saudara tidak akan membawa saudara kemana-mana. Ketakutan saudara hanya akan membuat saudara berhenti di tempat. Atau bahkan mundur ke belakang secara rohani. Ketakutan demi ketakutan menyerang saudara. Saudara menantikan pertolongan Tuhan, tapi tidak kunjung datang. Murid-murid Yesus juga mengharapkan situasi yang sama pada saat itu. Tapi kita lihat bagaimana reaksi Tuhan. Tuhan Yesus setelah murid-muridnya datang dan membangunkannya. Markus 4 ayat 9, ayat 39. Ia pun bangun, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang kita pelajari? Saudara sudah berdoa. Saudara sudah memanggil-manggil pertolongan dari Tuhan. Saudara tahu saudara tidak bisa berharap kepada manusia. Saudara hanya berharap kepada Tuhan. Ayat 39 menjelaskan. Tuhan pasti meresponi doa. Katakan amin. Tuhan pasti menjawab doa. Katakan amin. Firm dalam kebenaran ini. Tuhan pasti menjawab doa. Tuhan pasti meresponi anak-anaknya yang berseru-seru kepadanya. Tuhan pasti akan deal dengan masalah kita. Seperti Tuhan deal dengan masalah murid-murid pada saat itu, yaitu angin ribut. Apa masalah saudara hari ini? Tetaplah di situ. Tetaplah percaya. Tuhan pasti akan deal dengan masalah saudara. Tuhan peduli. Tuhan pasti take over masalah saudara. Ketika saudara sudah lemah, Tuhan pasti take over. Tuhan pasti take over. Percaya saudara, percaya. Dan yang paling penting di sini, melalui pertolongannya, Tuhan hendak menyatakan pribadinya dan kasihnya kepada kita. Bahwa dia adalah Bapa yang peduli. Percayakah saudara? Bahwa hari ini Bapa peduli dengan kehidupan saudara, dengan pergumulan saudara, dengan situasi yang menghimpit saudara. Percayakah saudara? Percayakah? Firman Tuhan jelas berkata, tidak dibiarkan murid-murid itu menyelesaikan masalahnya. Karena Tuhan tahu ini masalah yang di luar kontrol mereka. Hal yang sama pasti akan saudara alami. Tuhan akan deal dengan masalah saudara. Apapun itu, seberat apapun, tidak ada yang membuat Tuhan panik. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kontrol Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan pasti akan deal dengan masalah saudara. Mari kita lihat ayat 40. Ini ayat yang terakhir di cerita ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Perhatikan di sini Yesus tidak berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak lebih berani?
Yesus tidak berkata demikian. Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Apa yang kita pelajari? Untuk menang atas rasa takut, untuk overcome fear. Bukan dengan cara berani, saudara. Tapi dengan cara percaya. Katakan percaya. Bukan dengan berani. Ada sebagian orang ketika dia takut, dia berusaha untuk gain kepercayaan dirinya, mengumpulkan kekuatannya. Saya berani, saya harus berani, saya harus berani, saya harus berani. Bukan itu, saudara. Karena Tuhan tidak bertanya, kenapa kamu takut? Ayo jadilah berani. No. Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bagaimana Tuhan bisa melihat korelasi antara takut dan tidak percaya? Murid-murid melihat badai dan angin ribut sebagai masalah. Tapi Yesus tidak. Bagi Yesus apa yang menjadi masalah pada situasi itu? Murid-murid yang tidak percaya. Bagi murid-murid, angin taufan yang mengamuk itu, wow, this is big deal. Ini sesuatu yang akan membinasakan kita. Akan menghancurkan kita, akan meremukkan kita. Tapi Tuhan tidak melihat itu sebagai masalah. Bagi Tuhan yang menjadi masalah adalah kenapa kamu tidak percaya? Mana imanmu? Bagi murid-murid badai itu masalah. Bagi Yesus tidak ada iman, itu masalah. Saudara-saudara, ketakutan bukanlah dari Tuhan. Itu firman Tuhan sudah jelas sekali di 2 Timotius 1 ayat 7. Jelas berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Di ayat ini kita belajar bahwa ketakutan adalah senjata iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Ini bukan sesuatu yang dari Tuhan. Ini adalah senjata iblis untuk menjatuhkan orang percaya. Ya, saya tahu rasa takut itu semua orang pernah alami. Mana ada orang yang tidak pernah takut? Mau tua, mau muda, cowok, cewek, mau dia kaya, mau dia miskin. Setiap orang punya level ketakutan masing-masing yang berbeda-beda. Semua orang mengalaminya. Lantas bagaimana ini bisa menjadi senjata iblis? Ya, rasa takut itu satu hal. Kita manusia, kita akan mengalami rasa takut karena itu pun bentuk dari emosi jiwa kita. Tapi ketakutan, dihimpit ketakutan, dikuasai oleh ketakutan. Itu hal yang berbeda, saudara. Iblis tahu, ini caranya menjatuhkan orang Kristen. Kita curi saja imannya. Caranya gimana? Ya, terjadi situasi-situasi tertentu. Akhirnya kita mulai meragukan Tuhan. Pertama mungkin kita nggak langsung meragukan Tuhan ya. Kita mungkin masih berpengharapan. Karena toh kita juga pernah mengalami hal-hal yang di mana situasi terjadi terus kita ditolong Tuhan. Kita pasti punya record memori itu kan. Jadi kita berpengharapan, kita tetap berdoa, kita tahu Tuhan tolong. Tapi seperti kondisi murid-murid ketika sudah diupayakan segala cara. Berharap Yesus bangun ketika mereka lagi sibuk mempertahankan perahu itu tanpa dibangunkan. Harapan murid-murid adalah Yesus tahu dan Yesus bangun. Tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi. Kita tahu sih Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong, Tuhan akan jawab doa. Tapi dengan cara saya, dengan cara kita, dengan cara in my way God. Tapi Tuhan bilang tidak, no. Akulah Tuhan, akulah Tuhan. Iblis tahu jika kita dikuasai oleh ketakutan, maka iman kita kepada Tuhan akan hilang. Saudara, apa yang paling berharga yang berusaha iblis curi dalam kehidupan orang percaya? Iman, saudara, iman. Jika iman yang paling berharga itu sudah dicuri oleh iblis, iblis tinggal biarkan kita mau pelayanan, mau ke gereja, mau jadi CGL, mau jadi coach, mau jadi TL, nggak apa-apa. Itu hanya aktivitas. Tapi sudah tidak ada roh di dalamnya, sudah tidak ada iman di dalamnya. Artinya sudah tidak akan ada dampak. Sebab kuasa Tuhan meresponi iman kita. Saudara, mari kita kembali selidiki hati kita. Apakah kita masih ada iman itu? Atau apakah iman itu sudah iblis curi? Sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan orang Kristen adalah iman.
Kita tidak melihat Yesus secara langsung, kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Tapi dengan iman kita percaya Tuhan ada beserta dengan kita. Dengan iman kita percaya setiap firman-firman Tuhan adalah ya dan amin. Lawan ketakutan bukan dengan menjadi berani, tetapi lawanlah ketakutan dengan percaya. Katakan percaya. Orang yang beriman adalah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus selalu memberikan iman kepada kita. Bukti kita percaya kepada Tuhan adalah kita menjadi orang yang beriman. Itu buktinya. Apa yang menguasai saudara hari ini menentukan masa depan saudara. Ayat yang terakhir. Sorry yang tadi ayat 40 bukan yang terakhir ya. Ini yang 41 ini yang terakhir. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Perhatikan kata takut di ayat 41 ini dan di ayat 40 itu bukan takut yang sama ya. Takut di ayat 40 itu takut karena situasi yang terjadi. Kondisi yang menghimpit itu rasa takut yang ada di ayat 40. Tapi yang di ayat 41 takut ini adalah dikuasai oleh ketakutan yang dahsyat. Namun bercampur dengan rasa hormat dan kekaguman serta rasa terpesona. Saya ulangi, dikuasai ketakutan yang dahsyat namun yang bercampur dengan rasa hormat dan kekaguman serta rasa terpesona. Ini adalah rasa takut yang bercampur kagum. Mengapa murid-murid kagum? Karena seperti yang saya bilang, ini cerita kasus pertama yang dicatat di Alkitab ketika murid-murid mengalami situasi yang membahayakan, mencekam nyawa mereka. Sebelumnya mereka mengenal Yesus, melakukan mujizat menyembuhkan orang, mengusir setan, mengajar dengan otoritas. Tapi baru ini mereka melihat Yesus berkuasa atas alam. Di sini terjadi breakthrough secara rohani. Dari yang takut kepada alam, yaitu angin ribut, badai tofan, menjadi takut kepada sang penguasa alam. Ada level pengenalan akan Allah yang akan di-upgrade melalui masalah, melalui situasi krisis. Takut akan Allah bukanlah karena ketakutan, tapi rasa hormat dan kagum, amazed akan kuasa kasih dan kualitas pribadinya yang konstan dan tidak berubah. Satu hal saya mau singgung sedikit tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita takut karena seolah-olah Tuhan berkuasa atas langit dan bumi. Kita jadi takut karena dia berkuasa untuk melakukan ini itu dalam hidup kita. No, bukan itu saudara. Bayangkan ada seorang papa. Papa ini punya anak umur 5 tahun let's say ya. Jadi anak 5 tahun ini ketika papanya masih kerja di kantor dia gambar-gambar sesuatu ya. Dalam hatinya nanti kalau papa pulang saya mau kasih ke papa gitu ya. Ketika papanya pulang dalam kondisi mood yang sangat oke, semua berjalan well planned dan semua berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Begitu sampai di rumah anaknya sambut, papa lihat ini saya gambar khusus buat papa. Papanya lagi seneng dong begitu lihat lukisan, wah ini bagus sekali thank you ya nak. Dipeluk dicium anaknya. Anaknya senang, anaknya merasa dikasih oleh papanya. Oh papa saya luar biasa, papa saya baik ya, papa saya senang dengan gambar saya, papa saya is a good daddy. Bayangkan di hari-hari berikutnya. Di kantor, papanya mengalami situasi yang tidak enak. Ada hal-hal yang terjadi di luar kendali dan papanya bad mood. Begitu sampai di rumah, si anak ini yang 5 tahun merasa, kemarin papa suka nih gambar saya, lukisan saya mau bikin lagi ya biar papa seneng. Dia bikin lagi satu gambar yang baru. Dia tunggu papanya pulang, akhirnya papanya pulang. Daddy. Dia kasih lihat. Harapannya, dia mendapat respon yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Papanya seneng gitu loh. Tapi karena kondisi waktu itu papanya lagi tidak mood. Akhirnya dia merasa anak ini sangat annoying sekali. Akhirnya terjadilah mungkin tidak situasi yang tidak diharapkan anaknya. Mungkin anaknya dibentak. Mungkin anaknya dimarahi. Akhirnya anak itu takut sama papanya. Kenapa anak itu takut? Karena dia ngerasa, kok papa berubah ya? Kok papa berubah ya? Nah, rasa takut yang kita ada buat Tuhan itu bukan yang seperti ini saudara.
Rasa takut kita sama Tuhan tuh kagum, amazed. Karena apa? Karena pribadinya konstan tidak berubah. Kasihnya tetap, kasihnya, pribadinya, kepeduliannya. Segala sesuatu yang menjadi pribadi Yesus itu tidak pernah berubah. Kualitas pribadinya tidak pernah berubah. Oleh karena itu ada kekaguman dalam diri kita. Apa yang kita pelajari di ayat 41 ini? Masalah, tantangan, dan situasi hidup kita akan membawa pengenalan akan Allah yang lebih lagi dalam kerohanian kita. Oleh sebab itu, jangan pernah jatuh karena situasi. Jangan pernah mau dihimpit oleh rasa ketakutan yang membuat kita tidak bisa apa-apa. Jangan mau, saudara. Dari perikop ini jelas bedanya murid-murid dengan Yesus. Kita coba breakdown ya. Kalau murid-murid begitu masalah datang, krisis datang, langsung apa? Kalkulasi resiko. Ini kalkulasi resiko. Ini kalau begini terus perahu tenggelam. Tapi Yesus, begitu Yesus melihat respon mereka, Yesus langsung address isu mereka. Kalian kurang percaya. Mengapa kalian takut? Bedanya, murid kalkulasi resiko, murid kalkulasi masalah, Yesus langsung melihat isu rohani mereka. Apalagi murid heran melihat Yesus tidak takut. Kenapa? Karena poin pertama kalkulasi resiko. Murid-murid heran kenapa Yesus bisa tidur gitu ya. Tapi Yesus heran. Mengapa murid-murid tidak percaya? Padahal saya ada dalam perahu itu. Yang ketiga, murid-murid melihat masalah lebih besar dari kemampuan mereka. Sedangkan Yesus tahu siapa dia. Yesus tahu identitas, Yesus tahu otoritas, dan Yesus tahu visinya. Yesus tahu perahu ini tidak akan berakhir di danau ini. Sebab visinya adalah di seberang sana akan ada orang-orang yang akan Yesus layani bersama dengan murid-muridnya. Hal yang keempat, murid-murid fokus untuk menyelesaikan masalah atau memulihkan situasi. Sedangkan Yesus fokus untuk menyatakan siapa dirinya melalui situasi yang ada. Yesus fokus untuk mendewasakan rohani murid-murid lewat situasi yang ada, lewat kasihnya, lewat pertolongannya, lewat pribadinya. Amin. Saudara belajar sesuatu dari perikop ini, saudara? Sekarang kita masuk ke poin bagaimana kita bisa menang atas rasa takut. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Ingat tadi saya bilang rasa takut itu lumrah terjadi, tapi dikuasai oleh ketakutan itu hal yang berbeda, saudara. Ada dua macam ketakutan yang biasa manusia alami. Alasan mengapa manusia ketakutan. Satu, karena manusia sadar bersalah di hadapan Tuhan atau manusia. Misalnya ya, saya bersalah kepada si A. Jadinya saya takut ketemu sama si A. Jadi kalau ketemu si A saya berusaha menghindar. Si A lewat sini saya berusaha lewat sana. Itu ketakutan yang kepada manusia. Nah kalau itu, bagaimana kita overcome ketakutan seperti ini? Ya gampang, tinggal akui kesalahan kalau memang saudara bersalah, say sorry, rekonsiliasi, beres. Gak ada cara lain, saudara. Nah, kalau bersalah di hadapan Tuhan, jelas-jelas saudara melakukan sesuatu yang melanggar firman-Nya, sehingga saudara mau ketemu Tuhan rasanya takut, tidak ada keberanian. Apa yang saudara lakukan untuk menang atas rasa takut ini? Tidak ada cara lain, sama. Akui kesalahanmu di hadapan Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan percaya kalau Tuhan mengampuni by faith. Saudara tidak perlu dengar Tuhan bilang, saya sudah mengampuni dosamu. No, by faith. Karena kita percaya firman Tuhan berkata, mengakui dosa, Tuhan adalah setia dan adil, Tuhan mengampuni kita. Yang akan kita bahas di sini adalah how to overcome fear yang karena situasi-situasi yang menghimpit, kondisi-kondisi yang di luar kontrol kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa overcome? Langkah pertama, akui rasa takut kita di hadapan Tuhan. Akui rasa takut kita di hadapan Tuhan. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan situasi yang terjadi, jangan menyalahkan Tuhan. Ingat, saya sudah berkata, rasa takut ini dealnya itu dengan iman kita. Bukan dengan orang lain, bukan dengan situasi, bahkan bukan dengan Tuhan. Itu adalah mengenai iman kita. Akui di hadapan Tuhan. Tidak perlu deny. Banyak orang deny, enggak kok saya enggak takut, padahal faktanya takut. Akui saja
akui saja di hadapan Tuhan. Sebab Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu kata Ibrani 4 ayat 15. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekuatan kita juga, tahu kelemahan kita. Akui saja di hadapan Tuhan. Langkah kedua, bagaimana kita menang atas rasa takut? Yang pertama, akui rasa takutmu di hadapan Tuhan. Yang kedua, serahkan rasa takut kita kepada Tuhan di dalam doa. Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di sini jelas, buah dari iman adalah rasa damai sejahtera, rasa aman di dalam Tuhan. Langkah pertama, akui rasa takutmu di hadapan Tuhan. Langkah yang kedua, serahkan ketakutanmu di hadapan Tuhan, di tangan Tuhan. Langkah yang ketiga, ingat identitas kita di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Katakan, saya anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara spesial di mata Tuhan. Karena saudara bukan budak dari ketakutan. Saudara adalah anak Allah. Siapa yang berkata? Siapa yang bilang saudara anak Allah? Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Percayalah, percayalah, percayalah. Dengan mengetahui identitas kita dan posisi kita di dalam Tuhan akan memberikan kita rasa aman karena kita tahu Tuhan di pihak kita untuk memberikan kepada kita kemenangan. Jangan pakai kekuatan kita, saudara. Jangan pakai kemampuan manusia kita. Kita terbatas. Tapi ketika once kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, otomatis kita langsung switch. Tuhan yang take over situasi kita. Karena kita anak. Papa mana yang membiarkan anaknya itu lumpuh karena rasa takut. Tidak bisa apa-apa, tidak produktif. Hanya karena dia takut. Let's say anaknya gak berani keluar rumah. Dia bilang di luar ada singa. Terus stay di rumah. Si papa ini bagaimana? Gak mungkin ya. Ya udah biarin dia takut aja. Gak mungkin. Papa yang normal pasti akan, no anakku enggak. Coba nih papa ajak kamu keluar, gak ada singa. Ayo be brave. Atau ayo percaya sama papa. Kalau papa bilang gak ada singa, ya gak ada singa. Itu papa yang normal. Apalagi bapak kita di surga. Tidak mungkin bapak membiarkan kita lumpuh, tidak produktif, tidak bisa apa-apa hanya karena kita dihimpit oleh ketakutan. Amin. Pertama akui, kedua serahkan. Ketiga, ingat identitas kita di dalam Tuhan. Yang keempat, percayalah kepada Tuhan. Jika hanya ada dua pilihan, takut atau percaya, pilihlah percaya. Jika hanya ada dua pilihan, ragu-ragu atau percaya, pilihlah percaya. Sebab hanya dengan percaya, saudara bisa keluar dari situasi saudara. Karena dengan tidak percaya atau kurang percaya pada ujungnya akan membuat saudara ketakutan atau dikuasai ketakutan. Jika kita percaya, maka ketakutan tidak ada tempat dalam hati dan hidup kita. Itu sudah pasti. Karena iman dan ketakutan tidak bisa barengan. Kalau iman ya tidak ada ketakutan. Kalau ketakutan ya gak mungkin ada iman. Percayalah kepada Tuhan. Mazmur 56 ayat 3. Jelas sekali ayat ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara juga jika sering baca Mazmur ya. Saya sendiri suka sekali baca Mazmur. Kalau di Mazmur itu benar-benar apa adanya. Banyak Mazmur yang ditulis oleh Daud. Siapa Daud ini? Daud ini yang pernah mengalahkan Goliat. Daud ini yang pernah menghadapi binatang-binatang buas di padang. Tapi toh Daud pernah mengalami rasa takut ketika dikejar oleh musuh. Saudara tidak percaya, buka saja Mazmur. Banyak sekali Mazmur yang ditulis oleh Daud. Dia menyatakan perasaannya, dia mengakui perasaannya di hadapan Tuhan. Dia menyerahkan rasa takutnya di hadapan Tuhan. Yet pada akhirnya setiap Mazmur Daud selalu diakhiri dengan dia teguh percaya siapa Tuhan itu. Dia memilih untuk percaya walaupun situasinya saat itu belum berubah. Dia selalu
mengakhiri mazmurnya dengan iman yang teguh, menyatakan siapa Tuhan saya. Tuhanlah yang akan membawa saya keluar dari masalah ini. Tuhanlah yang akan memegang tangan kanan saya. Banyak saudara. Banyak saudara. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan ragu mengakui. Jangan takut menyerahkan. Percaya siapa saudara di dalam Tuhan. Dan percayalah kepada Tuhan. Pilihlah percaya. Langkah kelima, declare firman Tuhan. Declare firman Tuhan. Kenapa? Karena isu dari ketakutan sebenarnya adalah iman. Hadapi rasa takut dengan firman Tuhan yang adalah pedang roh. Sebab Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak sekali firman-firman yang bisa kita ambil untuk kita declare. Saya ambil contoh di Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Declare saudara, declare. Biarkan telinga ini mendengar. Sebab firman Tuhan berkata ketika telingamu mendengar, maka ada iman yang timbul. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kalau ayat ini saya sering balik ya. Aku tidak takut sebab Tuhan menyertaiku. Aku tidak bimbang sebab Tuhan adalah Allahku. Tuhan akan meneguhkan bahkan akan menolongku. Tuhan akan memegang aku dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saya sering declare ketika saya menghadapi situasi-situasi yang sulit. Saya declare firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya telinga saya mendengar apa yang menjadi kebenaran. Fakta di situasi sekitar saya mungkin boleh masih ada. Keadaan belum selesai, masalah belum selesai, belum ada jalan keluar. Tapi ketika saya declare firman Tuhan, saya tahu firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran firman Tuhan harus melampaui fakta yang ada. Dari situ iman timbul. Iman timbul. Isi manusia roh kita dengan firman Tuhan. Situasi yang kita hadapi boleh menjadi fakta, tapi apa yang tertulis dalam firman Tuhan harus menjadi kebenaran yang melampaui fakta. Katakan amin. Ketika saudara mulai declare firman Tuhan, dari roh saudara bisa merasakan atmosfer sudah berubah. Ada shifting atmosfer di situ. Karena perkataan Allah adalah perkataan yang ilahi, yang kekal. Sangat menarik, ada satu poin di Alkitab. Saya kebetulan juga interpreter Mandarin. Ada satu poin di Alkitab. Saudara ingat kalau waktu itu kejadian Roh Kudus, ada malaikat ya menghampiri Maria berkata ya, nanti kamu akan mengandung dari Roh Kudus gitu ya. Terus Maria kan menjawab, bagaimana mungkin? Saya kan belum bersuami. Apa yang malaikat katakan di translasi bahasa Indonesia kita? Sebab apa yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Intinya seperti itu malaikat menjawab Maria. Tapi kalau dalam translasi bahasa Mandarin, artinya sedikit istimewa. Malaikat menjawab begini, karena apa yang keluar dari mulut Allah itu mengandung kuasa. Artinya firman yang keluar dari mulut Allah itu mengandung kuasa. Setiap kata-kata, setiap kalimat itu mengandung kuasa. Oleh sebab itu ketika saudara declare firman Tuhan, ada kuasa yang saudara lepaskan. Tidak terlihat, tapi atmosfer tidak pernah sama lagi. Sebab ketika firman dideklarasikan, tidak mungkin jatuh sia-sia. Amin saudara. Di 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Mungkin situasi belum berubah, tapi saudara percaya situasi ini pasti Tuhan akan deal. Makanya saudara berkata-kata. Aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata. Belum menang sih, tapi saya declare dulu saya pasti menang. Karena ujungnya pasti saya menang. Jadi kita tidak mau buang waktu terlalu banyak di tengah-tengah proses ini. Hanya untuk lumpuh dan dikuasai oleh rasa takut. Yang pertama tadi apa? Akui. Yang kedua serahkan. Yang ketiga, ketahui siapa diri Anda. Yang keempat, percayalah kepada Tuhan. Yang kelima, declare firman Tuhan. Yang keenam,
saya rasa ini sangat penting, tapi sering diabaikan. Jangan fokus kepada diri saudara sendiri. Jangan fokus kepada kepentingan saudara sendiri. Tapi fokuslah kepada visi Tuhan. Saya tahu ini mungkin tidak familiar, mungkin langkah yang ini keluar saudara unexpected gitu ya. Tapi ini kebenaran saudara. Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ketika kita hidup dalam visi Tuhan, maka ada hal-hal ilahi yang kekal yang akan memenuhi pikiran, jiwa, dan hati kita. Semakin kita fokus dengan kepentingan ilahi, semakin kita fokus dengan perkara yang di atas, otomatis akan membuat kita less of self. Seringkali ketakutan itu adalah mengenai diri kita, betul atau betul? Ya, benar? Tapi hari ini saya mau katakan, coba belajar untuk tidak fokus kepada kepentingan kita. Belajar untuk mengarahkan pandangan kita kepada perkara yang di atas, kata firman Tuhan. Saudara seorang prajurit, saudara tahu kalau kita nonton film-film perang gitu ya, misalnya let's say Saving Private Ryan gitu ya, saya itu film favorit saya gitu ya. Jadi mereka punya misi untuk menyelamatkan si Ryan ini gitu ya. Apapun yang mereka hadapi, pokoknya fokus mereka adalah menyelamatkan si Ryan ini. Nah, ketika prajurit sudah menerima komando ini, fokus mereka cuma satu, mission accomplished. Itu fokus mereka. Mereka sudah tidak pusing nanti ada ranjau enggak ya di tengah jalan. Mereka udah enggak pusing nanti makan apa, tidurnya nyenyak atau enggak. Mereka udah enggak pusing itu. Pokoknya fokusnya apapun, fokusnya adalah saya menyelamatkan tawanan ini. Mereka tidak memusingkan tentang diri mereka. Firman Tuhan juga berkata di 2 Timotius ayat 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang terakhir saya mau katakan, milikilah mental prajurit. Milikilah mental prajurit, inilah jati diri Army of God yang sesungguhnya, saudara. Amin, amin. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ini adalah, kalau kita lihat judul perikopnya, Allah adalah kasih. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Tidak ada cara lain selain kita percaya kepadanya. Only believe, hanya percaya kepadanya. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Bahkan dalam situasi yang paling menghimpit sekalipun, pilihlah untuk percaya. Miliki mental prajurit Army of God. Jangan fokus pada diri kita. Percaya Tuhan take over masalah kita. Tapi pandang Tuhan, pandang Yesus. Saya akan tutup dengan satu hal ini. Saudara tahu, pertama kali kata takut ini muncul di Alkitab itu adalah kejadian ketika Adam jatuh dalam dosa. Setelah dia makan buah terlarang itu, dia melihat dirinya telanjang dan dia bersembunyi. Saat itu Tuhan memanggil manusia, itu ada di Kejadian 3 ayat 9-10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, ini pertama kali kata takut itu muncul di Alkitab. Ia menjawab, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut." Itu kata takut pertama muncul di Alkitab. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Detik di mana Adam berkata, "Aku takut," Tuhan Allah langsung tahu ada yang tidak beres. Tuhan Allah langsung bilang, "Kamu makan buah terlarang itu ya?" Bagaimana Tuhan bisa tahu? Padahal kondisi Adam ya tetap sama aja, dalam kondisi telanjang. Sebelumnya juga sudah telanjang, tanpa makan buah juga sudah dalam kondisi telanjang. Kenapa ketika dia makan buah itu, akhirnya dia menjadi takut. Dan begitu kata takut itu keluar dari mulut si Adam, Tuhan langsung tahu, ini ada yang gak beres. Kenapa Tuhan bisa tahu? Karena Tuhan tahu rasa takut itu bukan dari Tuhan. Rasa takut itu bukan dari Tuhan, saudara. Rasa takut itu kita alami karena kita manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi percayalah, Tuhan pasti deal dengan masalah kita. Tuhan pasti akan membuat kita overcome
dari rasa takut ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Hadapi rasa takut bukan dengan menjadi berani, tetapi dengan percaya kepada Tuhan, dengan beriman kepada Tuhan. Amin, amin, amin. Saya undang saudara dimanapun saudara berada saat ini, mari bangkit bersama-sama. Saya minta tim PAW bisa melayani. Hari ini saya percaya ketika firman ini dibagikan, kebenaran ini disingkapkan, saya percaya sudah ada rencana Tuhan. Tuhan itu infinite, dia sudah ada di saat-saat sebelum kita ada. Tuhan sudah tahu apa yang akan kita alami hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu tiba-tiba. Semua dalam kendali Tuhan. Ingat siapa Tuhan, ingat siapa Tuhan. Hari ini, jika saudara dimanapun saudara berada, saudara tahu firman ini untuk saudara. Saudara tahu Tuhan berbicara kepada saudara lewat firman hari ini. Saudara tahu tanpa Tuhan, tanpa kebenaran, tidak mungkin saudara merdeka. Hari ini kebenaran sudah dibagikan. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau memilih untuk percaya, atau saudara memilih tetap tinggal di dalam situasi saudara. Ketika hanya ada rasa ragu-ragu dan percaya, pilihlah percaya. Ketika ada rasa takut dan percaya, hanya ada dua pilihan. Pilihlah untuk percaya. Mungkin saudara berkata, what's the point? Saya sudah selama ini berdoa, toh tidak ada breakthrough. What's the point? Saya sudah berusaha melakukan apa yang pemimpin saya lakukan, toh tidak ada breakthrough, toh tidak ada pertolongan. Hari ini saudara, sama seperti murid-murid alami badai. Mereka menunggu dan tidak terjadi pertolongan sampai mereka harus membangunkan Yesus. Tapi percayalah, Yesus pasti deal dengan masalah kita. Tetapi ingat, bagi Tuhan masalah kita itu bukan masalah utama. Tapi kita yang tidak percaya, itu masalah utama bagi Tuhan. Hari ini kita mau serahkan setiap pergumulan saudara ke dalam tangan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan apa yang menjadi ketakutan saudara. Serahkan ketakutan saudara di tangan Tuhan. Akui dia, percaya kepadanya. Ingat siapa saudara di dalam Tuhan. Saudara adalah anak. Tidak ada satupun anak yang akan dibiarkan Bapa terlantar. Atau bahkan tidak bisa apa-apa, lumpuh karena ketakutan. Declare firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memerdekakan saudara, berdengung-dengung di dalam roh saudara, membebaskan saudara, memerdekakan saudara. Dan terakhir, pilihlah percaya, pilihlah untuk tidak fokus kepada diri saudara, pilihlah untuk tetap fokus pada visi Tuhan. Amin saudara, amin saudara. Mari kita nyanyikan satu lagu. Datang di hadapan Tuhan saat ini. Penuh kasih dan dimanapun saudara berada, Kau sempat berliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Menara berlindung. Mereka yang goyah imannya. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah, Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Saudara dimanapun saudara berada, jika saudara ketakutan karena saudara dalam dosa, saudara merasa hubungan dengan Tuhan jadi jauh karena ada dosa yang saudara sembunyikan. Hari ini, saudara sudah mendengar kebenaran. Rasa takutmu tidak akan membawa kau kemana-mana. Kau hanya akan menjadi lumpuh secara rohani. Kau tidak mungkin keluar. Hari ini, akui dosamu di hadapan Tuhan dimanapun engkau berada. Sebab dosa bukan tentang engkau dan manusia, tapi dosa adalah tentang engkau dengan Tuhan. Oleh sebab itu bereskan hari ini. Bereskan hari ini sebab ada visi-visi Tuhan yang lain, yang besar, yang mau Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Tuhan mau memakai hidupmu. Jangan biarkan iblis mencuri pemakaian Tuhan lewat dosa-dosa yang ada. Hari ini akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya mohon ampun di hadapan-Mu sebab saya sudah jatuh dalam dosa apa. Sebutkan saudara, sebutkan. Dia adalah Bapa yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa saudara dimanapun saudara berada dan mengakuinya. Dan setelah saudara mengakuinya, percaya dengan iman bahwa Allah telah mengampunimu. Allah tidak memperhitungkan pelanggaranmu. Sebab Allah sudah menyiapkan rencana yang besar dalam hidupmu. Bahkan Tuhan sudah siap untuk memakaimu. Percaya, terima visi yang baru dari Tuhan. Terima visi yang baru dari Tuhan saudara, dimanapun saudara berada. Yang kedua, jika saudara saat ini mengalami situasi-situasi yang menghimpit saudara, sudah terlalu lemah saudara dihimpit oleh situasi dan ketakutan saudara. Hari ini saya mau berkata, firman Tuhan sudah saudara dengar. Akui, mari akui ketakutanmu. Jangan deny, jangan diabaikan rasa takut itu. Akui di hadapan Tuhan apa yang kau takutkan. Akui di hadapan Tuhan. Serahkan rasa takutmu di hadapan Tuhan. Percaya, siapa engkau di hadapan Tuhan? Kau adalah anak. Tuhan menanti-nantikan untuk membebaskanmu. Sampai kebenaran ini diangkat untuk dikhotbahkan di ibadah hari ini. Karena Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan mau membebaskan saudara dari rasa takutmu. Dimanapun saudara berada saat ini. Percaya, pilihlah percaya bahwa Tuhan sanggup deal dengan masalah saudara. Pilihlah dengan sisa-sisa kekuatanmu. Ucapkan dengan mulutmu. Declare, aku percaya, oleh sebab itu aku berkata-kata, aku lebih daripada pemenang. Artinya masalah yang saudara hadapi tidak akan mempengaruhi iman saudara. Declare, rasakan atmosfer berubah, rasakan sesuatu berubah. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Declare firman Tuhan, apa yang terlintas dalam pikiranmu. Firman-firman yang terlintas dalam pikiranmu. Declare, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. In the time of my fear, I will have faith in you. Whenever I am afraid, I will trust in you. Declare firman Tuhan, nyatakan saudara percaya kepadanya. Dimanapun saudara berada saat ini, minta Tuhan memberikan visi yang baru kepada saudara. Mungkin saudara situasinya belum berubah, fakta masih belum berubah, tapi saudara sudah berubah. Secara roh, saudara tidak sama lagi. Ada iman yang timbul. Minta saudara visi yang baru dari Tuhan. Supaya saudara tidak tinggal dalam kepentingan saudara. Sebab hidup ini sementara, sebentar saja. Saat ini saudara merasa masih muda. Sebentar saja waktu itu akan berlalu. Jangan sia-siakan waktu-waktu ini hanya untuk tinggal dalam ketakutan yang tidak akan membawa saudara kemana-mana. Keluar dari rasa takutmu. Bawa visi Tuhan yang baru. Fokus untuk jiwa-jiwa, fokus melayani Tuhan, fokus untuk percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama berbahasa lidah. Roh Kudus, bebaskan anak-anakmu. Bebaskan anak-anakmu di tempat ini dimanapun mereka berada. Yes Lord. Yes, Kau sumber penghiburan Tuhan. Bagi setiap hati yang katakan sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan.
rasa percaya kami hanya di dalam Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk membawa kami keluar dari rasa takut kami, dari setiap rasa khawatir kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu dan kami mau ucapkan syukur. Kami mau ucapkan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang besar, yang mampu untuk mengangkat setiap beban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami percaya bahwa banyak iman mulai dibangkitkan. Kami percaya biar sungguh firman Tuhan hari ini mengubahkan keputusan-Mu yang salah dan membawa hidup-Mu bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dan kamu terus berbuah menjadi orang-orang yang menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Army of God dimanapun kalian berada, angkat tanganmu dan terima berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Yesus Kristus, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku supaya kita bisa hidup berkemenangan, supaya kita bisa lepas dari setiap belenggu. Dan terimalah juga berkat penyertaan Allah Roh Kudus yang selalu menemani, menghibur, memberikan kekuatan, meneguhkan dan memberikan jalan keluar. Setiap keputusan yang kau ambil itu berasal dari Roh Kudus yang menuntunmu kembali kepada rencana Allah yang begitu besar. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah ladangmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, keluargamu. Kau akan jadi berkat, jadi kepala. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami terima berkat ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you all.